Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat pagi, selamat datang kembali di segmen analisa pagi di mana kita akan mengupdate ya untuk pergerakan dari market. Teman-teman, hari ini tanggal 20 Desember, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan dari market Bitcoin. Hari ini akan ada dua event penting untuk kalender ekonomi. Yang pertama dari China, yaitu suku bunga utama kredit. Kita lihat seperti apa kemarin China sudah menaikkan sedikit suku bunga mereka, dan kita akan lihat bagaimana korelasinya terhadap suku bunga kredit di sana. Terus juga akan ada izin bangunan untuk zona US, which is ini mungkin akan lebih banyak terdampak untuk market forex ya teman-teman. Mungkin akan ada pergejolakan antara yuan dan juga dolar tentunya. Oke, dari berita yang lain itu hari ini ada berita dari SBF yang mau melihat dakwaan dulu sebelum dia benar-benar dimasukkan ataupun ditahan nih di US. Jadi ini kelanjutan dari kasus SBF ya, yang mana dia mau bertemu di Justice Department, jadi untuk diadili. Jadi masih masih menunggu nih seperti apa nanti keputusan daripada justice atau jaksa atau hakim ya. Jadi itu terus ini ada satu berita yang kurang mengenakan. Boris Johnson Brothers atau saudaranya Boris Johnson itu keluar dari Binance sebagai advisor, sebagai penasehat, karena concernnya adalah banyaknya report terhadap exchange. Ini mungkin bisa menjadi satu indikator lagi teman-teman, bagaimana salah satu penasihat Binance itu keluar ya, karena kemarin Binance itu dinyatakan red flags untuk proof of reserve mereka. Jadi ini merupakan salah satu dampak juga ya daripada uh, kurangnya kepercayaan kepada exchange saat ini oleh para investor. Dan tentunya Johnson sendiri itu keluar dan siap untuk digantikan oleh siapapun. Nah, jadi kurang lebih itu sih beritanya. Ya, ini disebabkan karena proof of reserve-nya yang memang di remove oleh Mazars Group yang kemarin ya. Bla 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 bla. Jadi ada satu udah yang keluar. Terus berita yang lain dari Binance, ini dia benar-benar mengakuisisi toko kripto teman-teman. Jadi sebenarnya sudah melakukan investment di toko kripto, atau ya sahamnya sudah dibeli ya perlahan-lahan oleh Binance sejak 2020. Tapi akhirnya baru di tahun ini Binance itu benar-benar memegang hak saham terbesar atau hak suara nih untuk pemegang saham di toko kripto. Dan di kesempatan kali ini juga foundernya Pang Sukai itu keluar sebagai CEO, tapi masih ber berganti atau masih berada di toko kripto sebagai penasehat. Sementara yang menggantikannya adalah Yudono Rawis teman-teman, yang akan menggantikan posisi dari CEO sebelumnya. Which is ini merupakan sebuah indikasi, semoga merupakan sebuah hal yang positif ya, indikasi positif lah teman-teman. Karena toko kripto perlu banyak berbenah, perlu banyak improvisasi supaya bisa menjadi exchange yang disegani lah di Indonesia. Karena kan kita tahu juga di Indonesia bagaimana exchange-exchange-nya banyak dibully nih. Banyak sekali exchange-exchange lokal yang dibully. Tapi ya inilah sebuah bisnis. Selain akuisisi ini tentunya ini berdampak sama kenaikan harga TKO atau koin TKO kemarin. Mungkin kita akan bahas di next video aja. Oke, dari segi pergerakan hari ini teman-teman, dari analisa teknikal, market cenderung boring ya. Kalau menurut aku pribadi dari kemarin, pergerakan market nggak kemana-mana. Kita akan mulai dulu deh bahas dari indeks dolar. Indeks dolar sebenarnya bergerak sideways di bawah ekspektasi kita yang sebenarnya, wah indeks dolar ini berpeluang buat naik. Ternyata enggak teman-teman, indeks dolarnya cenderung sideways, tidak bergerak kemana-mana, tidak terlalu banyak permintaan dan juga penawaran. Dan menurut aku pribadi, melihat posisi ini kita mungkin akan melihat market yang lebih boring lagi ke depannya. Kenapa demikian? Ya ini dikarenakan karena likuidasi di market yang saat ini benar-benar sudah sedikit sekali teman-teman. Apalagi kita baru usai yang namanya Piala Dunia kemarin. Terus juga bakalan ada Natal, Tahun Baru. Mungkin itu adalah fase di mana orang liburan musim dingin. Merayakan Natal, liburan musim dingin. Mungkin uangnya kepake buat liburan. Jadi
pikirannya seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu? Kalau kita lihat sih dari beberapa indikator, market saham ada kemungkinan 10 hari ke depan nggak akan mengalami window dressing karena memang kondisinya saat ini itu benar-benar terpuruk ya, baik saham di Indonesia, saham di US, ataupun di banyak negara. Market lagi kekurangan likuidasi, bukan cuma market kripto, tapi juga saham, kemudian komoditi yang lain juga, termasuk juga forex. Artinya adalah banyak orang yang memilih untuk saving money dalam bentuk cash. Eh, Either nanti dia pakai buat liburan atau buat apa, tapi intinya saat ini banyak orang yang pegang cash, teman-teman. Satu lagi juga karena mungkin ada eh, kemungkinan resesi juga ya di 2023, jadi orang-orang juga takut invest di aset-aset yang beresiko. So, ini bisa menjadi salah satu concern juga buat kita kalau sebenarnya market saat ini dalam kondisi yang kekurangan likuidasi, artinya adalah pergerakannya kemungkinan cenderung turun, meskipun turunnya nggak dump, tapi bisa aja turun bertahap. Jadi untuk major trend, menurut aku pribadi, market berpeluang buat koreksi. Dari indeks dolar sendiri sebenarnya pergerakannya nggak terlalu gimana-gimana, nggak impulsif, which is ini merupakan indikasi juga kalau kemungkinan indeks dolar nggak bakalan naik tinggi lagi, teman-teman. Jadi bisa jadi dia cuma naik bertahap, naiknya terbatas, habis itu dia turun lagi. Jadi di sini sementara sih polanya adalah ascending channel. Kalau ascending channel biasanya kita expect kalau pergerakannya bakalan breakout daripada level resistance di sini di kisaran 105 106 lah. 105,8 atau di 106. Ini adalah resisten buat indeks dolar. Kalau dia breakout maka targetnya mungkin bisa ngetes sampai ke 108,3. Tapi kayaknya agak susah kalau ke sana ya. Mungkin ada skenario yang lain, yaitu bisa jadi kalau dia nggak kuat naik sampai ke 105 ini, bisa jadi indeks dolar bakalan kembali mengalami tren koreksi. Kalau kita melihat dari apa yang terjadi di perdagangan Senin kemarin dengan volatilitas yang agak tinggi, tapi pergerakan yang tidak terlalu impulsif. Jadi itu untuk indeks dolar. Emas terkoreksi lagi nih teman-teman. Jadi setelah sempat juga ya mengalami rebound sesaat. Saat ini kemarin emas itu terkoreksi lagi dan sepertinya peluangnya adalah ini confirm ascending channel dan berikutnya mungkin emas bisa mengalami koreksi lanjutan. Mungkin banyak yang jualan buat buat merayakan Christmas. Terus juga dari market yang lain, kalau kita lihat S&P 500 kemarin terkoreksi lebih dalam lagi. Ya, kemarin koreksi sekitar 0,9%, which is ini tandanya ya banyak orang yang keluar dari saham. Tidak cuma itu, Bitcoin pun juga terkoreksi. Kemarin kita sudah bahas, Bitcoin berpeluang membuat bearish flag dan sekarang sudah confirm breakdown. Kita akan mulai dulu bahas Bitcoin dari time frame yang lebih besar. Di time frame weekly kemarin weekly closingnya sangat jelek, which is ini sudah bisa kita ramalkan sebelumnya atau sudah kita bisa tahu lah di perdagangan kemarin gimana kita ongoing ya membuat candle merah di sini dan sudah confirm sudah closing, which is ini merupakan tanda bearish teman-teman, tanda pembalikan arah atau kelanjutan tren penurunan. Ini udah tercermin dan di minggu ini kemungkinan besar masih bakalan merah. Merah dipicu karena orang udah lepas barang nih dari aset-aset berbahaya, kripto, saham, mungkin emas juga, komoditi juga ikut dijual. Mereka lebih prefer buat saving cash dalam bentuk cash. Sebenarnya itu yang terjadi pada market dalam kondisi saat ini. Terus kalau di time frame satu hari, kita kemarin closingnya cenderung candle merah. Bagaimana kita sebenarnya expect kalau satu candle hijau aja ini bisa retrace agak tinggi. Tapi so far kemarin nggak terjadi hal tersebut. Kita justru candle merah yang kita closing. Dan kalau hari ini candlenya confirm merah lagi, ya itu udah tanda penurunan lagi teman-teman. Maka target berikutnya buat Bitcoin bisa turun sampai ke kisaran 16.200. Dan ini juga sesuai sama MACD yang sudah terbentuk dead cross. Di sini udah ada tanda bearish dari MACD-nya, which is ini kita harus tunggu dia bertemu lagi nanti ya. Jadi mungkin akan melakukan pertemuan lagi untuk candlenya. Kita akan membuat yang namanya golden cross. Nah, setelah golden cross tercipta, barulah kita akan melihat gambaran yang lebih jelas, yaitu divergence atau bullish divergence.
Berarti kalau kita memang berekspektasi seperti itu, kita harus melihat Bitcoin ini agak turun dalam lagi nih. Bisa aja ke 16.200 ataupun ke 15.500. Jadi so far trennya saat ini dari major trend turun, dari mini trend atau dari trend yang lebih moderate ke small trend itu cenderung turun juga teman-teman. Tapi kita nggak tahu pasti turunnya sampai mana, kita hanya bisa melihat level-level support yang bisa diperhatikan 16.200 dan juga 15.500. Itu adalah level terdekat. Oke, buat Bitcoin mungkin ya segitu aja, nggak terlalu gimana-gimana. Dari pergerakan kita juga sudah sampaikan kemarin, ini ada kecenderungan bearish flag. Kalau memang hal tersebut terjadi, biasanya kita ambil target dari sini, kita tarik ke sini, kemudian kita bisa pindahkan ini. Nah, kita akan menemukan target penurunannya, yaitu bisa turun sampai kisaran 15.500. Volume perdagangan juga kemarin sangat kecil. Jadi itu kalau kita lihat dari coin market cap juga cenderung kecil ya, volume perdagangan di market ini udah turun sangat signifikan, itu sekitar 1,37%. Penurunan ini sangat-sangat signifikan. Oke, sekian aja untuk pembahasan Bitcoin, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain buat dianalisa, tulis aja langsung di kolom komentar. Oke, dan akhir kata saya Andre, makasih.